Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Baik-baik semua? Alhamdulillah. Kalian masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga sampai detik ini anak-anak kelas 4 masih bisa mengikuti mata pelajaran Al-Quran Hadis dengan Pak Darmaji walaupun lewat internet. Semoga kalian semua dan keluarga selalu diberi kesehatan, terhindar dari corona dan semua penyakit. Semoga sekali lagi murid kelas 4 dan keluarga selalu dilindungi dari segala macam penyakit oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak, pada pagi hari ini kita akan membahas tentang surat Al-Qari'ah. Kalau kalian sudah dapat LKS, coba kalian buka halaman 5. Ya, halaman 5. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin di antara kalian ada yang sudah hafal surat Al-Qari'ah atau mungkin hafal sebagian. Mungkin juga ada yang belum hafal. Enggak apa-apa. Yang penting kalian berusaha untuk menghafalkan surat Al-Qari'ah ini. Anak-anakku yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini kita nanti akan latihan membaca dengan benar surat Al-Qari'ah. Nanti Pak Dar membaca dulu, kemudian kalian ikuti ya di rumah ya. Sambil membawa LKS, melihat tulisan surat Al-Qari'ah tersebut. Anak-anakku yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, surat Al-Qari'ah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum Nabi hijrah. Karena itu surat ini dinamakan dengan surat Al-Makkiyah. Karena turun sebelum hijrah atau turun di Mekah. Surat Al-Qari'ah terdapat di juz 30. Juz terakhir. Bukan juz jambu, juz melon, juz tomat, bukan ya. Tapi juz 30, juz ammah, biasanya kan seperti itu. Surat Al-Qari'ah terdiri dari 11 ayat. 11 ayat. Enggak banyak ini, kalian pasti hafal. Kalau di dalam Al-Quran, menurut urutan yang di Quran kita punya itu ya, urutan surat Al-Qari'ah adalah urutan yang ke 101. Nah, urutan ke 101 Al-Qari'ah ini. Anak-anakku, surat ini dinamai surat Al-Qari'ah karena dibuka dengan kata-kata Al-Qari'ah. Ayat pertama dari surat ini bunyinya adalah Al-Qari'ah. Al-Qari'ah menurut bahasa ini, kalau kita lihat kamus, artinya adalah mengetuk dengan keras. Mengetuk dengan keras. Kalau bahasa Jawanya itu nutuk dengan keras. Nah, kalau kita biasanya bertamu, kemudian ada pintu, kita ketok, tuk 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 tuk. Nah, itu mengetuk namanya. Artinya Al-Qari'ah yang asli, arti secara bahasa adalah mengetuk dengan keras. Kemudian artinya berkembang menjadi hari kiamat. Jadi ketika kita membaca Al-Qari'ah, maka arti daripada Al-Qari'ah itu adalah hari kiamat. Ini adalah menurut istilah. Sudah berkembang dari bahasanya tadi. Mari kita baca bersama-sama surat Al-Qari'ah. Tirukan Pak Dar ya, tirukan. Bismillahirrahmanirrahim.
Al-Qari'ah. Mal Qari'ah. Wa ma adraka mal Qari'ah. Yauma yakunun nasu kal farashil mabsus. Wa takunul jibalu kal ihnil manfush. Fa amma man sakulat mawazinu fa huwa fi 'ishatir radiyah. Wa amma man khaffat mawazinu fa ummuhu hawiyah. Wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Nah, itu tadi anak-anak 11 ayat dari surat Al-Qari'ah. Kalian baca surat Al-Qari'ah tadi berulang-ulang ya. Kemudian setelah dibaca berulang-ulang, nanti ketika sholat coba kalian baca. Ketika sholat sambil bawa tulisan surat Al-Qari'ah dibaca nggak apa-apa. Sambil sholat baca Al-Qari'ah mal Qari'ah nggak apa-apa. Sambil lihat catatan waktu sholat nggak apa-apa. Lihat buku, lihat kitab, baca surat Al-Qari'ah nggak apa-apa. Kalau kalian mau membaca surat Al-Qari'ah di dalam sholat, insya Allah akan cepat hafal. Tanpa terasa, tanpa ngoyo-ngoyo kita menghafalkan, insya Allah akan segera hafal ya. Kalau sudah hafal nanti, jangan lupa. Dalam sehari ketika kalian sholat, kalian baca Al-Qari'ah. Supaya tidak lupa sepanjang masa. Anak-anakku sekalian yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, demikian tadi tentang bacaan surat Al-Qari'ah dan sedikit pengetahuan tentang surat Al-Qari'ah. Insya Allah minggu depan akan kita lanjutkan ke materi yang lebih dalam lagi tentang surat Al-Qari'ah ini. Semoga kalian hafal. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.